Karena suami tatkala dengan lafaz itu hanya melimpahkan urusan gugatan hulunya, nggak aku sih ngarepe ngurus. Jadi orang-orang awam itu nggak ngerti, nggak mampu membedakan mana hulu, mana tolak. Pokoknya ngerti ini kepingin pegatan, kepingin pisah ke pengadilan gitu aja. Mau suami yang nyerahkan ya ke pengadilan, mau istri yang minta cerai juga ke pengadilan. Mereka nggak akan mampu membedakan ini hulu, ini fasakh, ini tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan seputar seorang ummahat yang mengajukan hulu kepada suami karena buruknya agamanya, Ustadz. Akan saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum, bismillah, izin bertanya. Seorang ummahat yang mengajukan hulu kepada suami karena buruknya agama, suami tidak pernah sholat sama sekali dan sudah belasan tahun tidak pernah sholat Jumat, sekalipun tidak pernah puasa di bulan Ramadan. Ketika ana mengajukan hulu, suami diam saja tapi malah menyuruh untuk mengurus ke pengadilan agama. Qadarullah suami kurang paham ilmu syar'i. Yang ingin ana tanyakan, apakah dengan menyuruh ana mengurus perceraian itu sudah jatuh huluk atau huluk harus terpenuhi syarat dan rukunnya terlebih dahulu, atau kembali ke niat suami ingin menceraikan atau tidak? Di sini ana bertanya karena ana khawatir ana sudah tidak halal untuk beliau. Jazakumullah khair Ustadz Sabiq wa barakallahu fiik. Kasus-kasus semacam itu ana yakin dulu tatkala nikah sama-sama belum ngaji. Kemudian qadarullah, Allah itu ngasih hidayah, anugerah Allah kepada istri lebih dahulu dibandingkan kepada suami. Yang perlu ana tanyakan sebenarnya dalam kasus semacam itu, 11 tahun nggak Jumatan, 11 tahun nggak sholat, itu bareng-bareng nggak sholat, atau memang dari 11 tahun yang lalu anti itu sudah ngaji, sudah bagus, sudah sholat, sudah apa, dan sudah lama nasihati, sudah lama bersabar, sudah lama segalanya, tapi tetap selama sekian tahun bertahan maunya itu pendapat hidayah tetap nggak bisa. Itu perlu dipetakan. Ada dua kasus yang didekatkan dalam kasus itu. Yang pertama bisa jadi kasusnya itu adalah sudah lama nikah, sudah lama dinasihati, sudah lama diajak sholat, sudah lama diajak puasa, dan macam-macam, ya diusahakan lah, misalkan dijak ngaji, dijak pengajian, dan macam-macam. Ternyata benar-benar nggak, dan itu sudah berlaku berapa tadi? 11 tahun? Belasan tahun. Itu kasus yang pertama. Yang kedua, yang terjadi itu bukan begitu. Yang terjadi itu adalah sebenarnya dulu sama-sama nggak sholat. Atau sama-sama nggak perhatian dengan agama, sholat gak sholat gitu, gak ada beban. Lah, nanti tahunya hukum itu baru setahun, sebulan, 2 bulan yang lalu. Ngerti hukum bahwasanya sholat itu gini, sholat itu gini. Ingat kalau ternyata suaminya itu udah belasan tahun tidak semacam itu. Tapi sebenarnya jenengan ngerti ya, hidayah sendiri baru 1 bulan, 2 bulan. Kalau yang terjadi itu adalah kasus yang kedua, bersabarlah. Lakukan usaha maksimal dan butuh waktu memang. Sebagaimana anti yang dapat hidayah itu butuh proses waktu yang panjang. Kadang-kadang suami juga butuh waktu, mungkin lebih panjang dikit dibandingkan dengan suami. Tapi kalau yang terjadi yang pertama itu kasusnya lain. Itu kasusnya lain. Lepas daripada masalah itu, yang penting sekarang anti sudah ngajukan hulu. Tapi ngajukannya ke suami. Kemudian sang suami mengatakan, kalau kamu mau urusan sendiri ke pengadilan. Yang Anda lihat kasus itu dengan kalau memang kasus lafaz itu ya. Kalau dengan lafaz semacam itu nggak jatuh hulu. Nggak jatuh hulu juga nggak jatuh cerai. Karena suami tatkala dengan lafaz itu hanya melimpahkan urusan gugatan hulunya, nggak aku sih ngarepe ngurus. Jadi orang-orang awam itu nggak ngerti, nggak mampu membedakan mana hulu, mana tolak. Pokoknya ngerti ini kepingin pegatan, kepingin pisah ke pengadilan gitu aja. Mau suami yang nyerahkan ya ke pengadilan, mau istri yang minta cerai juga ke pengadilan. Mereka nggak akan mampu membedakan ini hulu, ini fasakh, ini tolak. Nggak akan mampu membedakan itu. Maka yang Anda lihat kasus itu bukan kasus cerai. Itu cuma nih kepingin cerai, kepingin pisah, urusan dewe gitu.
urusan sendiri ke pengadilan. Itu cuma dalam bahasa fikihnya namanya taukil, menyerahkan urusan perceraian rumah tangga dia kepada sang istri. Tapi yang diserahkan sama suami itu bukan cerai, itu gugatan hulu. Makanya yang dilakukan oleh istri sekarang, kalau memang itu mau dilanjutkan, laporkan segera ke pengadilan. Laporkan segera ke pengadilan untuk kemudian diproses dan macam-macamnya. Kemudian nanti kalau diputuskan oleh pengadilan maka berhak dan sah. Ini itu sebagai putusan pengadilan tentang pisahnya suami dengan istri dalam gugatan, ini dalam gugatan hulu. Atau lakukan cara yang kedua. Lakukan cara yang kedua. Nanti itu jangan nggak minta hulu, minta diceraikan. Minta diceraikan. Wis Thomas, aku gak kuat atau apa gitu. Kita kayaknya beda jalan. Gini dan macam-macamnya. Ya kita dulu nikah baik-baik, ya sekarang ceraikan aku baik-baik. Kemudian suami ngomong, ya sudah nih sampean pengen cerai, ya tak pegat misalkan begitu. Ya sudah, selesai masalah. Berarti kalau itu yang terjadi, berarti suami sekarang menceraikan meskipun inisiatifnya datang dari istri. Tapi kan suami mengatakan kata-kata cerai, maka selesai masalah. Selesai permasalahan yang ada. Jadi mungkin dilakukan dengan jalan yang pertama, gugat hulu ke pengadilan dengan gaya yang tadi disampaikan, atau sang istri minta cerai. Sang istri minta cerai. Kalau ini dengan gambaran tadi yang pertama anak katakan ya, sebenarnya itu sudah diomongi, sudah diajak sholat, sudah belasan tahun tetap gak mau, maka Anda dukung kalau mau harus pisah. Jadi karena ya rumah tangga tidak akan mampu untuk membangun rumah tangga di surga kalau dengan suami model yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.